Mau kemana lagi? Mau minum kopi di teras depan saja. Terima kasih. Kakak sadar gak sih bagaimana perlakuan orang tua kita sama ini? Terutama ibu. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Aku ini udah susah payah kak, berjuang, mandiri, dan sukses seperti ini. Tapi apa? Ibu ngeliat tuh? Tidak, hanya karena anak perempuan. Ibu bangga sama kamu. Iya, saat bilang saja. Tidak benar sangkaanmu. Sudahlah, tidak usah membantahku, cukup dengarkan saja. Adik kamu butuhkan lagi. Ruben itu sudah gagal, hutangnya di mana-mana. Wajar, kapan dia menjadi mandiri dan tidak terus bergantung pada ibu. Bosan aku mendengar ibu memuja mereka berdua. Kapan sih anak perempuan dianggap? Seenggaknya dianggap setara. Nggak merasa pun. Kau Ina? Hai Fajar. Aku harus menemui ibu kak, sudah telepon dari tadi. Tuh kan, lihat sendiri. Paling juga Fajar nelfon ibu. Si bungsu kangen emaknya. Adik kamu butuhkan lagi. Aku masih merasa pun. Aku nggak tahu sosial ibu juga. Belok kecil bang ibu. Ibu kenapa tidak pakai seperti yang diberikan agar tidak berjalan serta seperti ini? Cuma dari kamar, mau makan. Berjalan aja. Anara, kalau hari biasa ibu harus roda kan? Tadi pagi sarapan ibu juga berjalan ke sini. Ibu mesti jaga badan, jangan sampai sakit kakinya. Ibu masih kuat kok. Ayo makan. Anak-anak ibu ada di sini semua. Ibu bahagia sekali. Ibu senang kita bisa makan bersama seperti dulu. Meja ini punya banyak kenangan-kenangan manis keluarga kita. Oh, mungkin kalian sudah pernah dengar cerita ini. Ibu sendiri yang memesan, bahkan membayarnya. Dari seorang pria yang ganteng, bernama Malik. Pria yang baik hati dan penyabar. Ibu penasaran gimana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Bu, aku belum pernah mendengar cerita ibu barusan. Ah, masa? Ibu sudah sering bercerita berkali-kali. Kamunya saja yang pikun. Aku yakin baru dengar kali ini, Bu. Bu, aku juga baru mendengar orang yang bernama Malik sekarang. Seingatku, memang ada orang dengan alat petukangan di rumah kita. Lalu ada meja ini. Karena itulah ayah mewajibkan kita untuk makan bersama di meja ini. Mungkin ibu. Aku tidak ingat soal pria yang mengantarkan meja makan ini. Yang aku ingat masa-masa bersama ayah. Di meja inilah ayah sering mengukuliku. Bu, ibu kenapa tidak pernah menyelamatkan dari pukulan ayah? Bina, sudahlah. Mumpung di meja terkutuk ini, aku ingin tahu jawaban ibu, Kak. Dina, jika ibu menjawab, kamu mau bagaimana? Kembali ke masa lalu, terus mengubah semuanya? Ayah kepala keluarga. Ibu hanya menurut saja apa kata ayah. Menurut ibu, di meja ini kenang-kenangan manis. Menurutku, ini kenang-kenangan buruk. Aku sangat benci meja ini, Bu. Meja ini tidak akan kemana-mana selagi ibu masih hidup. Ibu kenapa selalu keras padaku? Sudahlah kak. Masa lalu, Dina. Aku juga pernah dipukul oleh ayah. Kapan? Kepalaku didorong untuk membuka meja. Bisa jadi itu menyebabkan otakku lemah dalam belajar. Ibu selalu berada di dekat meja ini ketika ayah menghukumku. Ibu hanya menyaksikan, hanya menonton. Beda
Iya, kalau Fajar yang dihukum, ibu akan bela setengah mati. Anak laki-laki yang selalu diistimewakan. Aku juga pernah dihukum oleh ayah, Nora. Aku tahu, memangnya Fajar yang udah habis-habisan. Kalian berdua ini ada masalah apa? Kalian merusak makan malam kita, merusak hari ulang tahun ibu. Bang Ruben pernah merasa tidak disayangi ibu. Aku pernah, Bang. Setiap hari, sejak dahulu, aku tidak dianggap siapa-siapa oleh ibu. Aku bukan anak laki-laki yang otomatis disayang. Aku bukan Wina yang pintar di sekolah, kaya, sukses. Aku bukan siapa-siapa. Sekarang aku yang mengurusin ibu-ibu di masa tua. Tapi rasanya aku hanya dianggap sebagai pengasuh saja. Bisa mengurus orang tua di masa tua adalah sebuah keuntungan, Nora. Tidak semua anak punya kesempatan itu. Kami yang lain harus bekerja. Kamu diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jika aku tidak memiliki banyak utang dan anak, aku mau menggantikanmu. Abang yakin? Tidak baik untuk kita dibandingkan lama-lama. Ayah memang begitu orangnya. Bu, meja ini memang harus disingkirkan. Banyak kenangan buruk, termasuk yang aku alami sendiri. Aku ingat saat-saat makan bersama adalah saat paling menegangkan. Ayah pasti selalu akan marah. Momen-momen yang mengganggu pikiranku hingga sekarang. Ibu tidak mau meja ini dihancurkan atau dibuang. Bu, aku bisa menjual meja ini kepada kolektor barang antik, asalkan hasil penjualannya. Bang, berhenti membahas harta dan warisan ibu. Ibu selalu bercerita itu kepadaku. Abang tak pantas bicara seperti itu. Sudah! Bang, ibu itu sering bercerita kepadaku tentang Bang Ruben, Kawina dan Kak Nora. Kalian memang tidak tahu, kalau dulu ibu sering dipukuli ayah. Terus kalau ibu membela aku, kalian tidak tahu kan? Aku memang selalu dimanja oleh ibu. Tapi kenyataannya aku yang selalu dekat dengan ibu. Melindungi ibu dari kekerasan ayah, Bang. Aku benci ayah, aku benci kalian semua. Berhenti bicara soal ayah kalian semua. Ibu, Ya Tuhan, begini nasibku. Rasanya ingin mati saja sekarang. Ya Tuhan, ambil saja nyawa ini. Ibu! Wina, lihat perbuatanmu ini. Mungkin soal meja. Kenapa aku yang semua disalahkan? Siapa yang mulai tadi? Aku yang drama dengan masa lalu. Fajar, aku salah. Aku harus pergi. Ibu, semoga suka ya dengan sopikan buat. Wina, kamu kemana? Ini mana malam ulang tahun ibu? Selamat tinggal semuanya. Meja ini dibuat 1978. Setahun kemudian, Fajar lahir. Apa selama ini ibu merahasiakan cerita soal pembuat meja ini karena ada kaitannya dengan Fajar? Aku juga penasaran kenapa Fajar agak berbeda rupa dan parasnya dari aku, Bang Ruben dan Wina. Maksud kakakku, orang yang membuat meja ini. Sudah. Nora, apa ingin minum wine? Sudah Nora, duduk. Biar aku saja. Bersulang untuk keluarga kita. Setelah rasa ibu pendam sendiri, sekarang dari ibu jadi lega. Tapi keluarga kita tak utuh. Keluarga kita retak. Keluarga kita. Maafkan ibu yang telah mencintai orang lain. Maafkan ibu yang tak pernah menjaga kalian. Masa lalu. Mari kita bersulang. Ruben, Nora, Fajar, dan juga Wina, anak-anak ibu yang ibu sayangi, mari bersulang.